Halo teman-teman, welcome to Ruang Cerita. Tempat aku ceritain kisah tentang manusia ataupun perjalanan seseorang, karena mungkin kisah-kisah itu lebih enak didengar melalui cerita. So, hari ini aku akan ceritain sebuah kisah tentang seorang pelari. Nah, ini buat kalian yang hobi banget lari. Ya, karena sekarang olahraga yang lagi ngetrend selain pedal adalah lari. Lari dulu ya sebenarnya, baru pedal. Jadi ini tepatnya sebuah kisah pelari yang berlari pada suatu event dan dia tersesat. Jadi di kisah kali ini, aku ingin kalian untuk tahu siapa pemeran utamanya. Ini adalah kisah dari Mauro Prosperi. Dia adalah seorang polisi yang pada saat itu, dan mungkin sekarang udah pensiun ya. Dan juga ia adalah seorang atlet pentathlon. Jadi pentathlon itu adalah gabungan dari 5 cabang olahraga, yaitu adalah anggar, berenang, berkuda, lari, dan menembak. Nah, ini atlet pentathlon dan pada kali ini, dalam kesempatan kali ini, ia mengikuti sebuah ultramarathon. So, without any further ado, let's come to the story. Jadi kisah ini dimulai dari sebuah tempat yang mana itu berlokasi di Gurun Sahara. Tahu sendirilah ya, Gurun Sahara itu seberapa luasnya dan seberapa panasnya. Dan di sini ada sebuah event lari dunia yang mungkin sampai saat ini itu masih sangat terkenal, Marathon des Sables. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1994, di mana seorang Mauro Prosperi ini yang merupakan seorang polisi dan juga atlet ini mengikuti sebuah event atau mengikuti sebuah event lari sejauh 250 km. 250 km di Gurun Sahara. Karena Marathon des Sables ini berlokasi di Gurun Sahara ya teman-teman. Jadi harus berlari sejauh 250 km dan dengan waktu maksimum 6 hari atau 6 kali 24 jam. Tentunya dalam persiapannya menuju ke perlombaan ini, ia sudah mempersiapkan banyak hal ya, seperti latihan terutama. Ya otomatis dia bukan seorang pelari FOMO ya teman-teman yang oke, ada race keren nih, daftar. Nah, itu bukan. Jadi dia bukan seorang pelari FOMO, sehingga tentunya ia mempersiapkan segala hal. Jadi dia mulai berlari sejauh 40 km sehari dalam persiapan tersebut, dan juga ia dalam berlari atau dalam latihannya itu ia sudah mengurangi hidrasi ya, maksudnya dia sedikit minum agar menyesuaikan tubuhnya bahwa ketika berlari itu dia bisa menempuh jarak yang cukup jauh dengan minuman atau air mineral yang minim seperti itu, karena kan dia akan berlari di gurun. Jadi di gurun itu mungkin susah mendapatkan air dan air itu hanya disediakan di water station. Tentunya di event sebesar ini ataupun di event ultramarathon pasti memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dibawa ya, atau to bring list gitu ya, atau peralatan-peralatan yang harus dibawa seperti topi atau sunglasses atau botol minuman karet, energi gel dan lain-lain sebagainya. Dan tibalah saatnya ia akan segera start. Oke, kayak 1, 2, 3, terbalik deh, kayak 3, 2, 1, tas, start tuh. Nah, jadi start itu Mauro tuh udah berlari. Jadi sama teman-teman yang lain tuh udah berlari, itu banyak tuh, ada peserta pada berlari menyusuri gurun. Dan tentunya di hari pertama ya seperti kita lah ya, kayak misalnya baru start itu pasti happy, kayak merasakan vibes-nya, apalagi start itu kan rame. Kita sama-sama dan sampai akhirnya kita mulai berjarak ya gitu. Jadi yang awalnya itu mepet-mepet, terus beberapa kilometer itu mulai berjarak. Nah, jadi di sini Mauro ini karena dia seorang atlet pentathlon dan dia sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari dan sudah mempersiapkan secara matang. Jadi dia berada di posisi yang cukup bagus pada saat itu, teman-teman ya. Jadi dia mungkin bisa dikatakan dia masuk di kategori yang tidak pelan-pelan banget, tapi belum masuk ke 3 besar gitu, teman-teman ya. Nah, jadi di situ dia terus berlari dan berlari. Masuk tuh hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan di hari ketiga itu ia sudah berlari hampir kurang lebih 100 km lebih di gurun ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang bilang, oh teman saya ada tuh yang 100 kilo tapi waktunya 1 hari atau ultramaratonnya 1 hari. Oh mungkin itu masih di kota ataupun di jalan biasa ya teman-teman. Nah, ini di gurun ya, dimana petunjuk arah itu mungkin samar-samar dan medannya juga cukup sulit
ya teman-teman ya, karena ya kalau di jalan kan kita enak tuh ya, kita menapak sebuah aspal atau jalanan, ataupun kalau kayak trail itu kita menapak tanah, sedangkan ini yang ditapak atau yang diinjak adalah pasir. So it's hard, you know. Nah, ternyata di momen ini Mauro itu ternyata sudah berada di posisi ketujuh, sehingga dia kayak keep his pace gitu loh ya. Jadi dia kayak menjaga pace dia kayak gitu loh, sehingga dia tidak tersusul oleh peserta yang lain, dan ia tetap berusaha untuk mengejar potensi-potensi untuk bisa naik ke peringkat selanjutnya. Akan tetapi teman-teman, perjalanan tak semulus yang kita kira. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya ia bertemu dengan suatu ujian. Jadi pada saat itu tiba-tiba ada angin kencang, sehingga itu membuat pasir mulai berterbangan, dan sedikit demi sedikit itu seperti akan terjadi badai pasir, teman-teman. Dan tibalah saatnya ia merasa tuh, aduh, kalau aku nggak lanjut, kalau aku stop, nanti takutnya ada pelari lain nih yang bakal nyusul. Aku bakal ketinggalan peringkat nih. Orang lain bakal nyusul. So, di sini aku coba lihat dulu lah. Kayaknya ini aku bisa deh. Jalan pelan ya. Pelan-pelan tapi tetap bergerak lah gitu teman-teman ya. Jadi di sini dia mencoba untuk tetap berjalan dan mengikuti langkahnya lah gitu kurang lebih ya. Setelah dia berjalan dan badai sudah mulai hilang, dia sadar tuh, loh, aku di mana ini ya? Kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia merasa kayak, loh kayaknya aku nih kesasar loh gitu. Dia coba ngelihat arah kanan, kiri, depan, belakang. Dia nggak ngelihat ada seorang pelari pun ataupun peserta-peserta lain. Bahkan dia juga tidak melihat adanya tanda-tanda ia masih berada di rute yang benar. Kayak petunjuk arahnya tuh dia nggak ngelihat gitu loh teman-teman. So at this time dia tetap optimis lah ya. Dia tetap optimis. Jadi dia tetap terus melangkah aja lah gitu. Sampai pada akhirnya ia merasa kayak, aduh, ini aku sebenarnya di mana sih? Kok dari tadi aku nggak ketemu apa-apa? Jadi kayak setelah dari badai itu dia berjalan sekitar hampir 1 hari, dan ternyata ia masih tidak menemukan adanya seorang pun dan adanya kayak suatu tanda-tanda jalur race gitu. Kayak misalnya kalau oh ini arah ke kanan, oh ini arah ke kiri, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pada saat itu dia juga merasa bahwa waduh, logistikku ini udah sangat tipis, kayak air minum, kayak air mineral yang ia miliki itu udah sangat menipis, dan mungkin makanan-makanan juga udah habis ya, karena kalian tahu sendiri ketika di gurun itu kita tentunya menghabiskan banyak sekali energi dan kalori, sehingga kita butuh asupan makanan dan minuman yang bernutrisi ya teman-teman ya. Nah, sehingga pada saat itu karena tubuhnya itu sudah cukup lelah karena berusaha melewati badai, kayak mungkin hidungnya itu udah mimisan kalau dia cerita di salah satu podcast, dan terus dia juga badannya tuh kayak lecet-lecet karena kan dia badai anginnya kenceng, terus pasir-pasir tuh menghembus tubuhnya, terus matanya juga kemasukan pasir dan lain-lain sebagainya karena dia berusaha menerobos badai, sehingga tubuhnya tidak sefit atau tidak sebugar pada saat baru start. Alhasil, ia memutuskan untuk mengubah strategi, bahwasanya pada siang hari saat panas bolong, untuk menjaga staminanya dan untuk menjaga bahwa dirinya tidak dehidrasi, itu dia beristirahat, dan setelah itu dia mencoba untuk melanjutkan lagi pada malam hari. Jadi kayak dibalik gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah ganti pola seperti itu, dia besoknya kayak ngelanjut lagi, dan dia coba lagi tuh kayak mendaki bukit pasir yang cukup tinggi, terus dia melihat sekitar, kayak di kanan, di kiri, di depan, belakang, ada nggak sih pelari lainnya? Ternyata tidak ada teman-teman ya. Dan di sini mungkin dia sudah benar-benar kehabisan logistik yang ia miliki, sehingga kayak di sini dia harus sangat mencari cara bagaimana caranya agar ia bisa at least dapat minuman. Sehingga teman-teman tahu nggak sih, jadi dia ngelakuin apa? Jadi yang ia lakukan adalah ia buang air kecil, dimasukin ke dalam botol, lalu diminumnya sendiri. So, begitu cara dia untuk mendaur ulang air minum yang mungkin bisa ia konsumsi. Mau gimana lagi? Mungkin itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Nah, pada saat itu juga ia mungkin merasa kelelahan, sehingga ia inget tuh waktu saat briefing dengan seluruh tim panitia bahwasannya ketika kita berada di dalam kesulitan ataupun kita tersesat di suatu tempat, itu lebih baik
berdiam diri dan menunggu, karena dari pihak panitia itu sudah disediakan helikopter oleh polisi setempat sehingga panitia itu bisa melacak apakah ada pesertanya yang tersesat atau tidak. Nah, pada saat ini Mauro berdiam diri di suatu tempat, dan setelah menunggu beberapa jam akhirnya melihat tuh ada helikopter yang mungkin melaju ataupun akan segera melewati Mauro ini, dan dia sudah mempersiapkan flare gun tuh teman-teman. Jadi ternyata di kompetisi ini panitia itu di salah satu to bring listnya tadi itu diwajibkan untuk membawa flare gun, sehingga ketika ada tersesat ataupun kehilangan arah, itu ketika tim SAR ataupun panitia mencari itu bisa dengan lebih mudah melihat bahwasannya di bawah ada peserta, seperti itu teman-teman. Jadi ketika helikopter itu mulai mendekat, ia mulai mencoba untuk menembakkan flare gun tersebut. Nah, ketika ia menembakkan flare gun tersebut, mungkin flare gun tersebut terlalu redup ya, ataupun sinar itu tidak terlalu cerah, karena itu kan di bawah terik matahari gurun ya teman-teman. Jadi kayak kalah warna dari flare gun itu kalah dengan sinar yang terang dari matahari, sehingga helikopter itu tidak melihat. Dan di sini Mauro mulai pusing karena ini helikopter udah lewat, nggak mungkin nih kalau misalnya dia bakal lewat lagi, pasti dia akan terus melaju, karena mungkin dia berpikir bahwasanya di sini tidak ada orang atau tidak ada siapa-siapa. So, dalam keputusasaan ini Mauro akhirnya memutuskan untuk kembali melangkah, dan sehingga setelah ia melanjutkan perjalanannya sekitar berapa jam, dan akhirnya ia menemukan sebuah bangunan tua yang kecil, atau bangunan kecil yang tua. Dan itu adalah, kalau di situs itu disebut sebagai makam sufi yang sudah lama ditinggalkan. Nah, jadi di situ ia at least bisa berteduh lah ya, berteduh dari panas dan dari bencana-bencana lainnya yang mungkin akan datang di gurun tersebut, teman-teman. Dalam keadaan tersebut, di situ ia melihat bahwasannya ia udah lama tidak makan, atau sudah berjam-jam bahkan berhari-hari tidak makan. Dan di situ ia melihat bahwa ada kelelawar nih di atap-atap bangunan, dan di sini ia mencari cara untuk mendapatkan kelelawar tersebut dan memakannya mentah-mentah. Yes, that's how he survived. Dan bahkan diceritakan bahwasannya tidak hanya kelelawar, apapun binatang yang ada di situ, ia berusaha untuk menjadikan hewan tersebut sebagai makanan, kayak ular, kadal, dan lain-lain sebagainya. Yes. Dan hingga akhirnya setelah sehari ia berada di bangunan tua tersebut, akhirnya ia melihat kembali ada helikopter yang akan kembali melewatinya. Dan di sini karena ia udah tidak ada lagi flare gun, di sini ia akhirnya mencoba untuk membakar apapun yang bisa ia bakar. Dan di sini ia membakar tasnya. Ia mencoba membuat sinyal SOS atau sinyal yang mengisyaratkan bahwasanya di sini ada orang loh teman-teman, gitu. Dan ternyata masih tidak dinotis. Karena kenapa? Karena ternyata api yang ia buat itu tertiup oleh angin deras yang ada di badai. Karena badai segera datang lagi. Jadi dia di sini menghadapi 2 kali badai, teman-teman ya. Dan di badai yang kedua ini, ia setidaknya berada di bangunan, tapi dengan kondisi yang sudah cukup buruk. Karena dia makan hal-hal yang mengerikan, dia minum kotoran sendiri, dan bahkan mungkin kita tidak tahu ya dari mana lagi sumber tenaga yang ia miliki. Dan badai berlalu beberapa jam, dan akhirnya badai selesai. Tapi di sini Mauro sudah cukup putus asa ya untuk memutuskan dirinya, aku harus berjuang lagi, karena di sini ia merasa kayaknya aku nggak sanggup deh, pun kayaknya aku lanjut juga, aku keluar dari bangunan ini aku akan mati. Sehingga di sini terlintaslah di pikiran dia bahwasannya ia akan bunuh diri. Tapi sebelum ia bunuh diri, ia menuliskan sebuah surat terlebih dahulu ataupun sebuah pesan untuk istrinya, dengan harapan bahwasannya ketika nanti ada tim SAR yang akan mencari mayatnya atau tubuhnya yang hilang, itu ia bisa tahu bahwasannya ternyata benar suaminya meninggal. Karena dia berkata bahwasannya di kepolisian Italia itu terdapat suatu kebijakan bahwasannya ketika seseorang itu dianggap hilang itu belum tentu meninggal, sedangkan untuk dianggap itu meninggal itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan ia merasa kasihan dengan istrinya karena ketika ia sebenarnya sudah meninggal tapi dianggap belum meninggal, itu istrinya tidak mendapatkan pesangon ataupun ya uang terakhir lah ya yang bisa diberikan seorang suami ketika mungkin dia meninggal.
Sehingga pada saat itu ia berusaha untuk menuliskan surat, sehingga paling enggak tuh kalau misalnya ada tim SAR yang mengetahui, oh ini ternyata si Mauro udah meninggal nih, seenggaknya itu istrinya bisa dapat kompensasi seperti itu teman-teman, kayak uang pensiun lah kurang lebih ya. Nah, kayak dia sudah menuliskan itu, dan akhirnya terakhir persiapannya udah selesai, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi pada saat itu ia kayak ingin menyayat tangannya, dan akhirnya ia sayat tangannya dan ia tertidur lelah gitu. Dan berharap bahwasannya ia akan meninggal dan tidak akan bangun kembali. Tapi setelah beberapa jam, ternyata ia bangun kembali. Ternyata luka yang terbuka itu tidak cukup dalam, dan itu tidak membuatnya mati, teman-teman. Itu tidak membuatnya meninggal. Sehingga di situ ia merasa bahwasanya, lah, apakah ini memang sebuah isyarat dari Tuhan bahwasanya ini belum waktunya untuk saya pergi dan masih harus berjuang? Kalau begitu saya akan berjuang sekali lagi. Dan hingga akhirnya ia memutuskan untuk berjuang satu kali lagi, teman-teman. Nah, dan karena hal tersebut dia sekejap mendapatkan kayak tenaga lagi, ya mendapatkan kayak kekuatan lagi bahwasannya, oh aku belum bisa nih, berarti aku belum boleh meninggal di sini. Dan ia berusaha untuk akhirnya keluar dari bangunan tua tersebut dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya ia menemukan sebuah oasis. Atau oasis itu kayak sebuah genangan air yang berada di gurun pasir ya teman-teman. Dan ia akhirnya menemukan air untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjangnya itu, teman-teman. Nah, jadi ketika ia sudah melihat air, ia berusaha langsung, wah ada air nih teman-teman, wah ada air nih. Dia langsung mengambil air, dan ketika ia berusaha minum, mungkin karena tenggorokannya itu udah cukup bengkak sehingga ia tidak bisa menelan apapun. Karena ia udah minum minuman yang sembarangan, makan makanan yang sembarangan, sehingga tenggorokannya itu menjadi kering dan bengkak. Sehingga ia hanya bisa terguling di samping oasis tersebut. Setelah lama ia berguling, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi dia kali ini memutuskan untuk membawa air tersebut ya. Jadi dia kan punya wadah logistik tuh. Jadi dia bawa air tersebut di wadah yang ia miliki dan melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah berjalan berjam-jam, akhirnya ia menemukan sebuah tanda. Tanda itu adalah tanda sebuah kotoran dari hewan lah ya, dari hewan ternak. Dan ketika ia melihat bahwasannya, oh ini masih baru nih kotoran ini, kayak dia coba pegang, wah masih anget nih bro. Enggak teman-teman ya. Jadi ketika ia lihat, oh itu masih baru nih, itu berarti ada kehidupan nih di sekitar sini, di dekat sini. Ada orang nih yang tadi habis lewat sini. Dia semangat lagi tuh, terus dia lari lagi dan dia menemukan seorang gadis kecil. Nah di sini dia merasa kayak, wah akhirnya ada manusia tuh. Dan karena sangat semangat, dia langsung lari sekencang mungkin menuju ke gadis itu. Akan tetapi teman-teman, mungkin karena penampilan yang sudah tidak karuan-karuan, akhirnya ketika ia menyapa gadis tersebut malah takut dengan Mauro. Dan akhirnya gadis itu pun berlari ya ke arah lain secepat mungkin, dan akhirnya dia menghilang. Tapi di sini mungkin Mauro juga merasa bahwasannya, oh mungkin gadis itu takut karena penampilanku sudah tidak karuan gitu kan. Alhasil dia coba ngaca, pakai mungkin di salah satu syarat itu harus membawa kaca ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa dipakai untuk bercermin. Ketika ia lihat bahwasannya, oh ternyata benar penampilan dia tuh sudah sangat tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang manusia. Karena dia dalam interview dengan sebuah berita, dia menyatakan bahwasannya pada saat itu dia memiliki penampilan yang kayak mata udah mau keluar, wajah penuh dengan darah, terus kulit-kulit melepuh dan lain-lain sebagainya. Sehingga wajar kalau gadis tadi itu ternyata takut. Di sini akhirnya ya memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat ataupun di satu pohon, dan di situ cukup teduh dan dia beristirahat di sekitar situ. Selang beberapa waktu ternyata gadis itu kembali lagi ke arah Mauro, tapi mengajak neneknya. Nah di sini Mauro sudah kayak, oh alhamdulillah nih, ternyata ada nih yang mau bantu aku nih kayak gitu kan. Dan di situ akhirnya Mauro ditolong lah sama nenek tersebut dan juga gadis kecil itu. Akhirnya si Mauro ini dibawa ke suatu wilayah ataupun ke suatu desa, di mana ia di situ diurus sama beberapa warga desa. Kayak ia akhirnya diberi susu, diberi kurma untuk bisa ia konsumsi. Tapi mungkin balik lagi ya, karena ia masih memiliki suatu kendala yang ada di tenggorokannya, sehingga ia tidak bisa kayak
makan ataupun minum dengan sangat lahap. Sehingga akhirnya telah diputuskan bahwasanya salah satu pria dari desa tersebut akhirnya akan menyerahkan Mauro ini ke pihak militer. Karena kenapa? Ya karena mungkin takutnya Mauro ini diduga bahwasannya ia adalah mata-mata dari Maroko. Namun setelah diinterogasi berjam-jam oleh pihak militer, akhirnya ia diputuskan bahwasannya ia bukanlah mata-mata dan barulah ia mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Ternyata si Mauro ini sudah berlari lebih dari 290 km tersesat ya. Jadi dia itu sudah tersesat kurang lebih sekitar 290 km dari rute larinya yang sebenarnya itu. Dan ia ternyata berada di pegunungan Jebel Bani dan tanpa sadar menyeberangi perbatasan antara Maroko ke Aljazair. So, luar biasa bukan? Dari jarak lari cuma 250 km dan dia sudah melenceng sejauh 290 km. Gila. Dan total kurang lebih ya tersesat kurang lebih sekitar 9 hari ya teman-teman. So, that's. Akhirnya setelah dirawat di rumah sakit itu ia dapat kesempatan untuk mengabari istrinya. Dan ketika ia ngabarin istrinya, ternyata istrinya tuh udah menganggap bahwa dia tuh meninggal sebenarnya. Dan mungkin kaget juga ya, ternyata masih hidup nih suami saya, seperti itu. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit di Aljazair, itu si Mauro ini akhirnya dibawa atau dipulangkan kembali ke Italia. Dan ternyata setelah kehilangan Mauro ini, ternyata panitia dan juga keluarga dari Mauro ini tidak diam teman-teman ya. Jadi sudah ada upaya bahwasannya tim SAR, kayak keluarganya, panitia, kepolisian Italia itu sudah mulai berusaha untuk mencari di mana sebenarnya Mauro ini, dan bahkan dikatakan bahwasannya ternyata tim SAR, polisi dan lain-lain itu ternyata sudah menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan sama Mauro atau jejak-jejak yang mungkin sudah dilintasi oleh si Mauro, kayak bangunan tua tadi itu ternyata sudah ditemukan oleh polisi dan juga tim SAR dan lain-lain tadi, dan juga tempat-tempat lainnya lah yang pokoknya mungkin udah ada tanda-tanda kehidupan di sini, dan itu kemungkinan adalah si Mauro seperti itu kan. Tapi ternyata tidak ketemu dengan tim SAR itu duluan, tapi malah ketemu dengan si gadis dan nenek tadi ya teman-teman ya. Nah, sehingga ternyata dari kejadian ini, dari kejadian yang dialami sama si Mauro ini, ternyata berdasarkan rekam medis, ini ada beberapa hal yang ditemukan dalam tubuh si Mauro. Bahwasannya tubuh Mauro ini ternyata turun seberat 15 kg, atau berat badannya itu turun sebesar 15 kg. Terus Mauro juga membutuhkan 16 liter cairan intravena untuk mengganti kehilangan cairannya. Terus dia juga menderita kerusakan hati yang menghambat pencernaannya dan menyebabkan makanan yang harus dikonsumsinya itu adalah makanan yang lembut seperti sop atau cairan-cairan ataupun bubur, dan makanan yang dihaluskan itu selama berbulan-bulan ya teman-teman ya. Jadi dia harus makan makanan seperti itu ya. Dia juga mengalami kram kaki yang cukup parah selama setahun dan ginjalnya itu mengalami kerusakan permanen. Sehingga itu butuh waktu pemulihan keseluruhan itu selama kurang lebih 2 tahun. Wow. Ikut maraton pemulihannya 2 tahun. Tapi apakah setelah kejadian ini ia kapok? Tentunya tidak teman-teman. Ini hebatnya para pelari-pelari ya teman-teman ya. Bukannya kapok, tapi pada tahun 2001 mengikuti kembali maraton des Sables ini. Dan ia menempati peringkat ke-13. Karena ia di sini mengikuti kembali karena dia merasa bahwa apa yang aku mulai itu harus aku selesaikan. Nah, kemarin dia mulai 1994 itu belum bisa ya selesaikan, dan akhirnya ia mencoba lagi baru dia bisa menyelesaikannya. Dan ternyata tercatat bahwasannya Mauro ini sudah mengikuti marathon des Sables ini sebanyak 6 kali di hidupnya ya teman-teman. Luar biasa. Dan dia merasa bahwasannya kayak Gurun ini sudah gue banget gitu loh. Kayak mungkin Gurun itu nama tengahku kayak gitu loh. Kayak Mauro Gurun Prosperi. Saking ia cinta dengan berlari di gurun itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi inilah kisah dari Mauro Prosperi, seorang pelari yang tersesat ataupun hilang di gurun Sahara. Mungkin banyak hal yang bisa kita petik, salah satunya ya tadi ya teman-teman, ketika kita ingin mengikuti sesuatu atau mengikuti suatu perlombaan, at least kita harus memiliki persiapan yang cukup matang. Karena banyak sekali sekarang fenomena ikut event, ikut lari, tapi tidak latihan.
kayak FOMO doang, fear of missing out. So it's not good. Kita tidak tahu kondisi-kondisi seperti ini, dan kita juga tentunya tetap harus memiliki kemampuan untuk survival atau bertahan hidup, karena kita tidak tahu kondisi apa yang akan datang kepada kita. So teman-teman, sampai jumpa di ruang cerita selanjutnya. Bye bye.